Shalom. Haleluya. Kita kembali berkumpul pagi hari ini. Kita membawa hati kita, hidup kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh bangun di dalam keadaan yang sangat baik. Karena kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang cukup Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan. Nyatakan Tuhan, apa keinginan-Mu Tuhan, apa kehendak-Mu bagi setiap kami. Berbicara Tuhan, satu persatu lawat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadirat memenuhi tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersyukur Tuhan dalam segala hal. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Amin.
percaya, walau ku tak, amin, jalan di depanku tak pernah ku ragu, ku tetap, kami tetap menyembah di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari lebih lagi, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu,
Mari tetap menyembah Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Bahwa kami Tuhan mengenalmu lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari. Amin Yesus. Tiada kasih yang melebihimu, wadah untuk menjadi. Mari jemaat saja katakan, dan ku. Amin Yesus. Tiada kasih. Mari lebih lagi jemaat saja katakan, dan ku. Tiada kasih. Mari bersama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihi, wadah untuk menjadi. Yes Lord. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari. Haleluya. Kasih yang melebihimu, wadah untuk. Mari bersama angkat tangan katakan, dan ku ingin mengenalmu. Kami mau mengenalmu lebih dalam Tuhan. Tiada kasih yang melebihi, wadah untuk. Yes Lord. Wadah untuk menjadi. Wadah untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangannya. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, sebab Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini.
perbuatannya berkuasa. Mari lebih lagi bersorak-sorai hai umat. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama. Mari katakan bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai. Engkau kudus dan mulia Tuhan. Oh, besarlah kasih, oh ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lama. Mari katakan bagi yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi yang bertata. Surga bumi sujud. Katakan bagi Dia, Dia yang layak terima segala pujian bagi yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Ya surga bumi sujud menyembah Engkau Allah yang hidup Tuhan. Haleluya. Mari bersama bagi Dia yang memberi. Mari dengan keras katakan, yes, Tuhan yang layak terima pujian. Oh, mari menari. Surga bumi sujud menyembah bagi Dia yang memerintah. Pujian bagi Dia. Mari lebih lagi bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah. Katakan surga bumi sujud di hadapannya. Surga bumi sujud di hadapannya. Yeay, berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang semangat memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan sorakan amin.
memuji Tuhan, sorakan. Belum keras Bapak Ibu Saudara, belum terdengar. Saya melihat 500 orang tapi saya dengar cuma 10 orang. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, sorakan. Lebih lagi sorakan. Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun. Haleluya. Kau tidak tertandingi Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari bersama katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Perbuatannya bersama-sama katakan, tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara.
Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Yes Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Alaboya syakanana alaboyas, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari dari awal katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik Tuhan. Yeah. Yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Satu-satunya, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Saya mau ajak saudara, kita mau berdoa untuk satu ibu yang dalam keadaan kritis. Dia ada di Singapura, dia adalah salah satu donatur pembangunan gereja ini. Dokter sudah angkat tangan, dan ibu ini berkali-kali dia katakan dia mau pulang. Dia mau pulang.
Tapi dia saat ini dia masuk di ruang HCU yang ada di Singapura. Dan kita mau angkat tangan kita ketemu menyembah Tuhan. Kita minta sama Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk ibu ini. Kalau Tuhan membuat mujizat, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kalau dia tugasnya sudah selesai, biar ada tangan Tuhan untuk ibu ini. Kita naikkan sembah dia. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Jangan tahan-tahan untuk berdoa. Jangan tahan-tahan suara untuk menyembah dia. Iyaralah yang syanda. Kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan kami. Kiararamu. Inara. Pagi hari ini Tuhan, buka mata rohani dari ibu ini Tuhan, untuk dia boleh melihat surga Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Orang yang mengasihi Engkau, orang yang mencintai Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan dia berada hari ini Tuhan, kami mau bersepakat Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehendak-Mu jadi Tuhan atas hidup Gusti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, beberapa hari ini saya terus berdoa untuk salah satu donatur pembangunan gereja di tempat ini, saudara. Dia di dalam keadaan tidak berdaya. Dia ada di Singapura, dia di HCU. Saya percaya ibu ini adalah orang yang sangat mencintai Tuhan dan sangat takut sama Tuhan. Beberapa hamba-hamba Tuhan, dia pelihara hidup hamba-hamba Tuhan. Dan saya terkenang dengan ibu ini, bagaimana dia mencintai Tuhan, saudara. Satu kali ketika saya harus berangkat ke Surabaya, saya harus pelayanan. Saya tidak tahu, mata saya tiba-tiba sakit karena saya harus meneruskan lagi ke Kalimantan, Surabaya, kemudian Kalimantan. Saya tidak tahu, mata saya sakit. Saya khotbah di pabrik dia, saudara. Dia hadir, kemudian dia tanya saya, kenapa ibu matanya? Saya tidak tahu. Kemudian saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia telepon sekretarisnya, dia katakan tolong cari dokter terbaik, dokter mata terbaik, bawa ibu untuk periksa. Kemudian saya dibawa oleh sekretarisnya ke dokter yang terbaik, dokter mata terbaik di Surabaya. Saudara tahu waktu dibuka mata saya, kemudian diperiksa, ternyata ada bulu mata di biji mata saya. Simple saja. Yang saya mau katakan, ini adalah orang yang takut Tuhan, orang yang setia, saudara. Dan saya lihat bagaimana jejak
pengenalan dia sama Tuhan. Kalau saya memberikan satu nama, satu perusahaan, saudara pasti tahu. Ya, dan saya tidak akan bicara ini. Tapi ini ibu betul-betul dia mencintai Tuhan. Saat dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan, dia mulai perjalanan dia dengan Tuhan. Dia punya anak 3. Anak pertama kembar, anak laki-laki 1. Kemudian anak laki-lakinya sekolah dengan angka yang cum laude, pintar luar biasa. Kemudian digadang-gadang dia akan menjadi penerus dari perusahaan ini. Tetapi saudara tahu, selesai dia dapat nilai cum laude, kemudian dia ikut sekolah menerbangkan pesawat. Dia menerbangkan pesawat. Waktu itu ibu ini belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia ikut Tuhan tapi dia tidak sungguh-sungguh. Dia masih kadang-kadang masih bisa nggak terlalu sungguh-sungguh. Kemudian apa yang terjadi ketika dia menerbangkan, anak ini menerbangkan pesawatnya. Kemudian saudara, pesawatnya ini ngantem awan yang membuat pesawatnya itu jatuh. Kemudian seketika dia mati. Waktu meninggal saudara, dia terpukul luar biasa dan dia terpukul, dan sejak hari itu dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia menaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Dan berkali-kali, bahkan kalau saya masuk di perusahaan dia, saya khotbah di perusahaan, sampai supir bilang begini, ini perusahaan tidak masuk akal. Orang-orang semua mengalami kerugian yang luar biasa. Tapi justru perusahaan ini membuka perusahaan-perusahaan yang baru. Kemudian Tuhan ingatkan saya. Kenapa? Karena dia takut sama Tuhan. Dan dia berani memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu kesaksiannya. Kemudian saya kemarin juga ketika saya dengar YouTube. Saudara mungkin dengar ada anak yang usia masih kecil yang bernama Nono. Nono, ya. Dia cerdas luar biasa saudara, usia 7 tahun. Dia bisa tambah-tambahan, dia bisa tambah kali-kali. Kemudian orang yang ngasih dia seumpama 70 tambah ini, selesai berhenti dia langsung jawab. Jadi dia menjadi juara dunia. Ya, jadi juara dunia usia 7 tahun matematika. Yang saya saudara tidak melihat ininya, tapi yang saya melihat ini keajaiban dari sebuah karya Tuhan. Jadi satu kali dia ditanya, anak ini ditanya, Nono, tiap hari Nono ngapain? Aku bangun tidur, aku sembahyang, aku baca Alkitab. Wow. Itu yang saya tangkap saudara, saya nggak lihat yang lain. Ketika saudara belajar, mengajar, didik anak-anak saudara, mulai ketika dia bangun tidur, ajar dia sembahyang, ajar dia baca Alkitab, dan itu terus menerus. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Waktu saya dengar ini saya katakan ini luar biasa. Saya katakan kita sebagai orang tua, ayo kita mulai. Banyak orang tua yang selalu gini, ngajari anak-anak sampai gak punya waktu. Dari Senin sampai Selasa, hari Senin les matematika, hari Selasa ngeles lagi bahasa Mandarin, hari Rabu ngeles bahasa Inggris, kemudian seru sampai hari Sabtu. Tapi kita lupa, kita gak pernah mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Tapi hari ini kita belajar untuk kita bisa mengajarkan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun mereka jatuh, mereka tidak akan tergeletak. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Kita belajar sama-sama tentang pikirkan perkara-perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2, yang pertama dia katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi berbicara tentang memikirkan perkara-perkara di atas setiap hari, itu bukan berarti kita nggak bisa bekerja.
Ketika kita berkata, saya akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan berarti sebagai anak-anak, sebagai pelajar itu tidak bisa belajar. Atau ketika kita berbicara, aku akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas. Jadi kita harus mengerti ketika kita berbicara, belajar, bekerja, beraktivitas, kita harus mengerti yang kita gunakan ini adalah jiwa kita. Yang kita gunakan ini jiwa kita. Untuk apa? Belajar, kemudian aktivitas, kemudian bekerja, itu untuk sesuatu yang duniawi. Untuk sesuatu yang di duniawi ini dikerjakan oleh jiwa kita. Tetapi Alkitab mencatat, dia katakan apa? Dia katakan untuk sesuatu, untuk kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, ini berbicara tentang manusia batin kita. Saya katakan seringkali, saya nonton TV gitu. Saya nonton, jiwa saya, pikiran saya lihat itu. Tetapi hati saya, spirit saya tetap berdoa sama Tuhan. Jadi yang kita harus mengerti, ketika kita berbicara, kita memikirkan Tuhan, bukan berarti kita tidak bisa bekerja, bukan kita tidak bisa belajar, bukan kita tidak bisa beraktivitas. Karena bekerja, bertugas, beraktivitas, itu jiwa kita. Itu untuk sesuatu yang duniawi, bukan untuk sesuatu yang kekal. Tetapi ketika kita berbicara tentang memikirkan perkara yang di atas, yang harus kita pergunakan adalah manusia batin kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, dia katakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya mau katakan gini, kecenderungan manusia pada umumnya fokus memikirkan apa? Perkara-perkara dunia. Betul apa enggak? Memikirkan perkara-perkara dunia yang bersifat sementara. Itu yang terus kita pikirkan. Bagaimana hari ini saya bisa beli baju bagus? Bagaimana hari ini saya bisa beli mobil mewah? Bagaimana terus yang kita pikirkan, fokus kita cuman kepada perkara-perkara dunia. Yang Alkitab katakan yang satu kali perkara-perkara dunia yang terus kita pikirkan, satu kali kita akan tinggalkan. Betul apa betul? Tidak ada satupun yang kita bawa, saudara. Kemudian kita bisa melihat di sini, kita seringkali melupakan hal-hal yang rohani, yang sifatnya itu kekal. Yang kita ingat kecenderungan kita sebagai manusia, yang kita pikirkan cuma masalah-masalah dunia, tapi kita hampir lupa. Bahkan hampir dari kebanyakan kita tidak memikirkan perkara-perkara yang dari surga. Hampir kita nggak pikirkan itu. Contohnya, ini mulai FA, saudara. FA perayon-perayon. Kemudian saudara katakan cukuplah untuk ibadah raya saja. Kita nggak pernah mau ikut FA. Saya katakan kenapa saudara mesti FA? FA itu saudara bisa bertumbuh bersama-sama, jalan bersama-sama. Jadi ketika di FA itu saudara belajar untuk khotbah, saudara belajar untuk pimpin pujian. Kalau saudara punya kualitas yang baik, kalau memang saudara tidak ada pendidikan secara formal untuk firman Tuhan, saudara bisa ikut SOM. Kalau saudara sudah ikut kelas SOM, kemudian saudara bisa itu baik, saya percaya saudara bisa berbicara di tempat ini. Jadi kita bisa melihat di sini, kita harus mengerti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Paulus dia katakan ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami diperbaharui hari ke hari.
Saya mau katakan usia saya sudah mau masuk hampir 64, mau masuk 65 tahun. Saya percaya secara manusia saya mengalami tidak kemerosotan di dalam tubuh saya. Mengalami. Dulu kalau saya masak, kita mau bagi orang-orang saudara, bagi tukang-tukang becak, masak banyak sampai ratusan. Saya nggak pernah rasa capek. Tapi sekarang ketika saya mulai masak, kita mau bagi orang, saya mulai masak, saya udah rasa cepat kelelahan. Ketika saya melayani pelepasan saudara, dulu saya melayani pelepasan satu hari bisa 4-5 orang saudara. Sekarang kalau saya melayani bisa 1-2 orang aja saya sudah, tubuh saya sudah rasanya dan tidak bisa seperti itu. Karena Alkitab katakan apa? Tubuh kita ini semakin hari semakin melemah. Kalau kita tahu tubuh kita semakin melemah, kita harus kuatkan apa? Manusia batin kita. Ini manusia batin kita yang kita kasih makan. Maka saya mau katakan kepada saudara, di sini ketika kita memikirkan masalah-masalah yang di surga secara roh itu gimana? Saudara mungkin bayangkan gini. Ketika saudara dengar firman, saudara dengar khotbah, kemudian saudara baca firman. Waktu saudara dengar, kemudian saudara baca, kemudian saudara menangkap firman itu menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Kemudian ini yang disebut makanan untuk manusia batin saudara. Mendengar firman, baca Alkitab, kemudian ditangkap menjadi kebenaran di dalam hidup saudara, itu adalah makanan bagi manusia batin saudara. Kita tahu kalau makanan jasmani kita bisa satu hari, kita bisa makan berapa kali? 4-5 kali. Satu pertanyaan, kita kasih makan enggak manusia batin kita? Manusia batin kita, bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara Tuhan? Yang pertama, kita harus diperbaharui. Ini manusia batin kita ini harus diperbaharui. Roh kita, jadi manusia itu punya roh ini sini. Roh itu saudara tugasnya cuma untuk menyembah kepada Tuhan. Dan dia tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara ajak bohong dia gak mau. Saudara suruh lakukan apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, dia gak akan pernah mau. Tetapi jiwa itu untuk kita mengerti, untuk kita tahu, untuk kita menangkap. Banyak orang berkata gini, oh saya berjalan dalam roh, saya gak perlu lagi jiwa. Salah, kita perlu jiwa. Jiwa itu untuk apa? Ketika tadi saya katakan khotbah, baca Alkitab, kemudian kita tangkap. Waktu kita tangkap itu menjadi kebenaran dalam hidup kita, itu yang menjadi makanan roh. Tapi banyak dari kita saudara, ketika datang ke gereja, dengar khotbah, nggak dengar khotbah. Yang lebih aneh saudara, buka apa namanya, gadget. Yang lebih lucu lagi, cuman lihat itunya loh. Ini dia lagi ngapain, satu-satu dilihat lagi ngapain. Kemudian saudara pulang, saudara bilang begini, saya moro, saya kuat. Mustahil. Maka kadang-kadang saya jujur, kalau saya berdoa saya suka ngomong sama Tuhan gini, kok ada hal-hal yang benar-benar sangat-sangat penting untuk hidup kita. Tapi kenapa banyak kita selalu saja ketika ibadah, kita hindari ibadah. Jadi bagaimana? Yang pertama dikatakan, manusia batin kita itu harus diperbaharui. Tujuan untuk manusia roh kita, manusia batin ini. Manusia batin kelihatan apa enggak? Enggak. Manusia jasmani kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Ini harus diperbaharui. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tujuan manusia roh diperbaharui untuk apa saudara?
Untuk apa? Menjadi segambar, nggak kedengaran. Menjadi apa? Segambar dengan Tuhan. Dia katakan tujuan untuk manusia ini, batin kita diperbaharui. Tujuannya untuk jadi segambar dengan Tuhan. Saya mau tanya, menjadi segambar dengan Tuhan susah apa gampang? Halo? Menjadi segambar dengan Tuhan itu susah apa gampang? Sebelah sini. Yang keras, 2, 3, susah apa gampang? Lebih keras lagi. Susah apa gampang? Susah. Yang di sini saya tanya, menjadi serupa segambar dengan Tuhan, susah apa gampang? Hah? Susah. Susah. Coba kita buka. Kejadian 1. Ayat ke-29. Ayat 26. Kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat ke-26. 2, 3. Sama-sama kita baca ya. Yang tadi bilang susah, baca keras-keras. 2, 3. Berfirmanlah. Ulangi lagi. Yang keras. 2, 3. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya mau katakan, saudara ketika diciptakan, saudara diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Cetak biru saudara, blueprint saudara, artinya apa? Segambar dengan Tuhan. Ini cetak biru kita ini adalah segambar dengan Tuhan. Saudara lihat, apalagi ya orang yang suka membangun saudara. Kalau dia mau membangun rumah, dia pergi ke arsitek untuk gambar. Waktu digambar itu rumah, waktu rumah itu jadi sama tidak sama yang digambar? Sama. Jadi saya mau katakan kepada saudara, untuk menjadi segambar serupa dengan Tuhan, saya mau katakan tidak susah, sebab saudara dan saya segambar dengan Tuhan yang mengerti, katakan amin. Iblis yang membuat gini, gak bisa dah lu. Lu kan manusia, lu kan orang berdosa, gak akan bisa dengan segambar dengan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya cetak biru saudara adalah segambar dengan Tuhan. Yang membuat gambar itu rusak, apa yang membuat gambar itu rusak? Itu dosa. Tetapi Alkitab berbicara, dia berbicara di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Artinya kematian Kristus itu dikatakan menghapus semua dosa kita. Kemudian Yohanes 2 ayat ke-12. Dosa kata diampuni oleh karena namanya. Dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-18. Waktu saudara percaya kemudian saudara dibaptis, maka saudara akan menerima pengampunan dosa. Kemudian saudara menerima, dia katakan karunia Tuhan. Jadi kita bisa melihat, ketika kita terima Yesus, lahir baru. Waktu kita lahir baru, semua dosa kita dihapus sama Tuhan. Tetapi kita harus mengerti, dosa kita dihapus, tapi kita masih hidup. Artinya apa? Kita masih punya karakter, kita masih punya watak. Watak ini yang harus diperbaharui hari lepas hari. Sifat kita. Baru-baru ini di Jalan Gajah Mada, saudara, tetangga saya, orang jualan martabak, saudara. Jualan martabak itu digebukin sama PNS, saudara. Ini ruami luar biasa. Karena apa? Tidak bisa ngontrol emosi. Maka saya katakan, kalau kita punya emosi yang meledak, kita minta sama Tuhan. Untuk apa? Kita bisa mengendalikan nih. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka terjadi sama seperti yang di Gajah Mada.
Bukan cuma digebukin saudara. Pukul sini, matanya, aduk semua kepalanya. Kemudian keluarin besi, tang gitu. Karena apa? Nggak bisa ngontrol. Maka yang diperbaharui di sini itu bukan spirit kita lagi. Yang diperbaharui di sini itu bukan roh kita lagi. Tetapi ketika kita terima Yesus, percaya lahir baru, kemudian roh kita disempurnakan sama Tuhan. Tetapi kehidupan kita masih berjalan, yaitu apa? Karakter, sifat kita. Ini yang harus diperbaharui. Saya kasih contoh saudara. Saya kasih contoh kalau polisi menangkap maling. Waktu dia tangkap maling saudara, kemudian diadili. Waktu diadili, kemudian secara hukum, hakim itu mengatakan bahwa maling ini dikatakan tidak bersalah, kemudian keputusan dari hakim. Saya mau tanya, dia bebas apa enggak? Bebas apa enggak? Bebas. Bebas apa enggak? Bebas. Tetapi waktu enggak jaminan saudara dia ini maling, enggak jaminan ketika saudara lepaskan dia tidak maling lagi. Orang yang koruptor ditangkap saudara. Waktu dia ditangkap kemudian diadili, kemudian hakim mengatakan kamu selesai dan ini diputuskan kamu tidak bersalah secara hukum. Saya mau tanya, dia bebas nggak? Bebas. Kita sudah dibebaskan dari semua dosa secara hukum, deal, selesai. Tapi masih ada yang harus diperbaiki, sifat kita, karakter kita. Kalau kita tukang bohong dilepas, apakah jaminan kita nggak bohong lagi? Kita suka ngamuk-ngamuk. Apakah ketika semua dosa kita clear sama Tuhan, apakah kita bisa jaga karakter ini dalam hidup kita? Maka saya katakan, ayo kita belajar. Kita belajar untuk kita bisa mengendalikan kita punya karakter. Cara untuk kita bisa mengubah karakter saudara. Filipi 1 dia katakan ayat ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Orang Kristen itu selalu paling suka ketika punya karunia untuk jadi kaya. Tapi tidak ada yang pernah mau bahas bahwa Tuhan kasih karunia untuk menderita. Betul apa betul? Tapi Alkitab mencatat, dia katakan, dia kasih kita karunia untuk menderita. Untuk apa? Saya katakan penderitaan itu yang membuat kita menjadi lembut. Penderitaan itu yang mengajarkan untuk kita mengenal Tuhan. Saudara, ada satu cerita di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ayub. Ayub 42 dikatakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ayub dia bilang begini, dulu aku kenal Tuhan itu dari kata orang lain. Dia dengar cerita tentang Allah itu dari kata orang lain. Tetapi dia katakan ketika dia masuk di dalam penderitaan, dia baru kenal Tuhan. Alkitab bahkan kitab Ayub ditulis itu 42 pasal. Artinya untuk merubah karakter seseorang itu tidak bisa terjadi dalam satu hari. Ada prosesnya Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita prosesnya Tuhan, kita tidak mau turuti. Banyak orang bilang gini, memang saya orangnya suka ngamuk. Tapi sebenarnya saya ini hati saya baik, benar aja, benar. Seringkali kita ngomong gitu. Sebetulnya hati saya ini kalau kamu tahu, dia katakan, hati saya ini benar-benar baik. Benar suka memberi, pada kenyataannya pelit. Kita berbicara dari hati, terpancar kehidupan. Apa yang ada di dalam hatimu, itu yang akan keluar. Kalau saudara orang baik, maka dia akan keluarkan sesuatu yang baik dari hidup saudara.
Tapi kalau sesuatu yang jahat ada dalam hidup kita, maka yang keluar adalah sumpah serapah dari mulut kita. Jadi di sini dikatakan, di dalam kitab Ayub, ternyata penderitaan itu membuat orang tahu siapa Tuhan. Dulu saya dengar dari orang, tapi 42 pasal, prosesnya Tuhan panjang sama Ayub. Sampai akhir kitab Ayub 42 dia katakan, aku kenal Tuhan ketika aku ada di dalam penderitaan. Jadi saya katakan ketika penderitaan datang atas hidup saudara, saudara jangan cepat-cepat Tuhan ambil ini pencobaan. Karena saudara gak pernah lihat tangan Tuhan. Kemudian yang kedua itu penderitaan itu menghasilkan ketergantungan kita dengan Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya satu kali beberapa tahun yang lalu, ketika Tuhan ngomong sama saya, dia katakan pergi kamu ke Pulau Bangka untuk kamu melayani di Pulau Bangka. Saya katakan siap Tuhan. Kemudian Tuhan dia bilang gini, saya akan kasih uang 10 juta untuk pergi ke Pulau Bangka. Saya katakan oke. Saya itu dapat itu bulan Oktober. Kami harus berangkat itu bulan Desember. Oktober, November itu belum dapat uang. Kemudian mereka mulai tanya saya, bendahara mulai tanya saya, Tante salah dengar nih. 10 juta itu Tan salah dengar. Enggak, saya enggak salah dengar. Kemudian saudara tahu, pas mau berangkat itu bulan Desember, tiba-tiba ada satu orang telepon saya. Dia katakan, Lin, aku sudah transfer untuk penginjilan 10 juta, tidak kurang, tidak lebih. Kemudian saya katakan siap. Kita bawa uang 10 juta ke Pulau Bangka. Waktu saya bawa ke Pulau Bangka, saudara, saya dijemput dengan bekas supir suami saya. Bekas supir papahnya suami saya di PN Timah. Dia dia jemput, kemudian kita sampai ke Pangkal Pinang. Waktu sampai di Pangkal Pinang, kemudian ngobrol. Saudara tahu kakinya dia kena kencing manis. Ya, kena kencing manis itu sudah bonyok saudara. Kemudian waktu kita ketemu, saat itu Dokter Yuni. Dokter Yuni ngomong begini, dia pegang Yuni kalau ngomong nggak pernah ada basa-basi. Dia buka gini, ini nggak bisa cara lain, amputasi, dibuntungin, Bapak tahu, dibuntungin. Wah, Bapak ini kaget saudara. Saya cuma bilang begini, kalau nggak mau dibuntungin, ya cuma minta sama Yesus. Mau nggak terima Yesus? Kemudian dia dengan bahasa Bangka, dia katakan au gitu. Au itu iya saudara. Iya gitu. Kemudian kita berdoa. Waktu berdoa Tuhan bilang begini, ngomong sama dia pakai sesuatu yang dia simpan di badan dia. Saya cuma ngomong gini, saya udah selesaiin doa, putuskan, saya bilang, kamu pakai sesuatu nih. Ada ilmu-ilmu yang kamu taruh nih. Gak ada. Dia bilang, terserah kamu. Kemudian saya terus melanjutkan perjalanan. Sampai seminggu saya perjalanan saudara. Perjalanan selama seminggu. Kemudian pas hari kami mau kembali. Ini Bapak ini sudah tunggu kami. Dia tunggu kami itu dari pagi untuk kapan kami pulang. Kemudian dia bilang, dia panggil saya ACC. Ini ada yang saya mau serahkan untuk dibakar. Karena apa saudara? Pas 7 hari ketika saya pulang. Kemudian Yuni buka itu kakinya. Waktu dibuka Yuni kaget luar biasa. Itu tumbuh daging yang baru. Dan tidak jadi diamputasi. Yang saya mau katakan di sini, kita bergantung sama Tuhan. Ketika hari ini saudara memiliki permasalahan dalam rumah tanggamu, mungkin saudara katakan gini, bagaimana hidup anak-anakku? Bagaimana masa depan anak-anakku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana untuk bayar kontrakan? Bagaimana untuk mengurus yang lain dan sebagainya? Saya mau katakan Alkitab mencatat ketika saudara benar sungguh-sungguh dan bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara.
Alkitab dia berbicara orang benar, dia katakan orang benar anak cucunya tidak pernah minta roti kepada orang lain yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kita belajar ketika penderitaan datang sama kita. Pertolongan kita cuma datang dari Tuhan. Daud dia katakan di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganmu itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia menolong saudara ada batasnya. Tapi Tuhan menolong saudara tidak pernah ada batasnya. Amin. Amin saudara. Kemudian yang ketiga saudara. Kenapa penderitaan? Karena penderitaan itu menghasilkan apa? Menghasilkan keserupaan kita dengan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Filipi 3 ayat ke-10. Penderitaan menghasilkan keserupaan kita dengan Tuhan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup saudara. Saudara harus tangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Banyak kali ketika Tuhan kasih pencobaan, ketika Tuhan kasih penderitaan, kita ngerti tentang penderitaannya, tapi kita tidak tangkap maksudnya Tuhan dari penderitaan itu. Kita nggak tangkap ini. Kita ngerti, tapi kita tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kemudian yang kedua itu dikatakan bagaimana kita bisa memikirkan perkara di atas. Yang kedua kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bicara tentang mencintai itu bicara tentang memberi, berkorban. Orang yang sedang jatuh cinta, dia akan berikan apa saja untuk orang yang dicintai. Benar Lika? Waktu jatuh cinta. Ya. Waktu kita jatuh cinta, apapun kita mau korbankan untuk orang yang kita kasihi. Betul ya? Benar? Benar Chan? Betul. Rasanya mustahil pun kita akan lakukan. Kita mau berkorban untuk kita yang orang yang kita cintai saudara. Demikian juga kalau kita katakan saya mencintai Tuhan, maka kita akan mengorbankan apa yang ada dalam hidup kita. Kita korbankan. Waktu kita korbankan untuk Tuhan. Korbankan untuk apa? Berdoa. Sembahyang, baca Alkitab. Tuhan kasih kita persepuluhan waktu. Berapa jam? 2,5 jam. Pakai 2,5 jam untuk saudara persekutuan dengan doa, dengan Tuhan. Kita mencintai Tuhan saudara. Ada satu cerita di dalam Kidung Agung. Itu ada Raja Salomo. Raja Salomo itu dia punya perempuan yang banyak. Tapi hanya satu, dia mencintai gadis sulam. Dia memberikan apapun untuk gadis sulam ini. Kenapa dia sampai mencintai gadis sulam? Karena gadis sulam itu selalu menjaga hubungan mereka. Saya mau katakan hari ini, kalau kita mau pikirkan perkara-perkara Tuhan, kalau saudara tidak mencintai Tuhan dan tidak mau berkorban untuk Tuhan, maka saya katakan sulit untuk kita bisa berkata, saya memikirkan perkara Tuhan. Belajar untuk kita bisa mencintai Tuhan. Belajar untuk kita mengasihi Tuhan dengan sehidup saudara, dengan hidup saya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Jadi saya katakan ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita harus mengubah manusia batin kita. Biar diperbarui terus manusia batin kita. Kemudian terus kita belajar untuk mencintai Tuhan.
Kiara labaralabaya sana, ralabaralabaya sana. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Saudara saja katakan, ku tak. Keluarkan dari hatimu. Amin. Dia baik bagi lewat badai, lewat badai coba. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kami tahu Tuhan Kau baik bagi kami. Buat hari-hari kami Tuhan, Kau memperbaharui terus manusia batin kami, sehingga manusia batin kami semakin kuat dan semakin kuat di dalam Engkau. Buat kami terus mencintai Engkau Tuhan. Kami mau berkorban untuk Engkau Tuhan, atas setiap apa yang sudah Kau berikan bagi kami, atas setiap nafas yang Kau berikan bagi kami, atas hidup yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami gak bisa lakukan apa-apa selain kami mencintai Engkau dan kami mengasihi Engkau. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu Tuhan. Urabatasyakan amaralabaralabaya. Ambil Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan kami melalaikan Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami Tuhan. Buat kami sebagai jemaat, buat kami sebagai orang percaya, buat kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk bangkit lebih giat lagi Tuhan Yesus, untuk kami lebih sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami malas Tuhan berdoa, kalau kami malas baca firman, kalau kami menjauhi persekutuan dengan Engkau Tuhan, hari ini ambil, cabut dan jangan kembalikan bagi kami. Berikan kegairahan untuk terus mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau ambil roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kita minta ampun sama Tuhan apa yang sudah kita lakukan 1 bulan di belakang kita. Mungkin kita mengecewakan pasangan kita, mungkin kita menyakiti pasangan kita, menyakiti anak orang tua kita. Hari ini kita minta ampun supaya ketika kita makan tidak menjadi kutuk bagi kita. Saya kasih waktu beberapa detik untuk saudara minta ampun.
Rabatasyakan amaralah baralah bayasan. Ampuni perkataan kami Tuhan. Tingkah laku kami ampuni Tuhan. Layakkan untuk kami mengambil bagian dalam sakramen ini Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami minta Tuhan apa yang menjadi bagian kami sanggup melakukannya. Dan apa yang menjadi bagian-Mu, kerjakan itu dalam hidup kami. Untuk kami mencapai satu kesempurnaan bersama dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami memberikan persembahan kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum memberi. Sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk dipergunakan Tuhan. Untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya, para pelayan wajib. Kelas Song Holy Spirit diadakan setiap hari Selasa pukul 19. Dan untuk salvation akan segera dibuka untuk jemaat umum. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi saudari Lia ya. Family Altar diadakan pada hari Rabu pukul 19 sampai selesai di wilayah masing-masing. Diharapkan jemaat sekalian dapat bergabung pada setiap FA yang ada ya. Untuk informasi altar silakan hubungi Bapak Seven atau saudari Lia. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan hubungi saudari Lia. Kami tim multimedia mengajak jemaat sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan dapat bergabung dengan kami tim multimedia sebagai operator, soundman, atau kameramen. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Bapak Ardan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Efesus 4 ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang mari lihat kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalian. Terima berkat, sama-sama katakan amin.